Sore guys, di dunia teknik ini kalau sudah paham ini tidak bikin bingung. Jadi trik-triknya ini ada semua. Jadi mau ngurangin freon, mau nambahin freon, kalau Anda tukang atau saya pemula ini misalkan, ini harus sering berlatih. Saya kasih contoh, kenapa nambahin freon? Saya akan unggah konten ini. Kalau nambahin freon ini sudah pasti ini harus vakum. Misalkan Anda freon ini kurang, tanggung kemudian besok lagi atau lusa lagi. Ini sebenarnya mudah sekali, intinya vakum. Kalau yang bertanya, itu ngevakumnya bagaimana? Atau ini kan tidak vakum. Ini kalau tukang ini tidak seperti itu, kalau tahu. Jadi yang namanya tetap vakum ini tetap mudah. Jadi saya akan kasih tahu kepada Anda caranya kalau supaya nambahin freon ini tetap vakum dari pengisian titik selang ini sampai ke manifold dan sampai yang masuk ke pentil isi. Jadi ini tetap vakum, tetap aman, tetap dingin, tapi ini mudah caranya. Jadi seperti ini. Kalau Anda mau nambahin, misalkan ini saya kasih konten ini, freon ini kurang, kemudian datangnya besok lagi atau lusa lagi, tapi ini kurang, harus ditambahin. Ini mudah, apalagi menggunakan pentil. Sedangkan yang tidak menggunakan pentil, yang dipotong kapiler dilas saja, ini mudah. Saya akan kasih tahunya caranya ntar. Caranya kalau menggunakan sebuah pentil ini mudah. Freon yang mau dimasukin ini Anda buka ini. Kemudian manifold Anda buka. Meter gasnya ini dibuka juga. Jadi pada saat masukin ke pengisian ini, posisinya ini dari selang ini sudah angin ini kedorong oleh freon, dan posisi seperti ini Anda sambil pasang ke pentil. Itu adalah tukang. Jadi yang namanya tukang ini tidak harus A menggunakan rumus A ini jadi, sedangkan rumus B ada, bahkan rumus C ini misalkan lebih praktis, lebih mudah, kemudian pasti sama dengan rumus A. Ngapain misalkan kan, berarti ada pilihan, Anda kembangkan. Saya akan kasih contoh kepada Anda supaya Anda ini paham nambahin freon supaya tetap vakum ini di kulkas. Saya akan nambahin freon kalau di pengisian ini tetap supaya vakum. Misalkan ini pentil, ya. Ini pentil isi, menggunakan pentil isi ini gampang, malahan gampang. Supaya tetap vakum ini gampang. Saya akan tambahin walaupun ini dingin. Oke. Walaupun ini dingin, saya akan gambarin nambahin. Caranya freon ini dibuka ini, sedikit, jangan banyak-banyak. Saya buka ini. Ini juga dibuka ini bunyi ini. Kemudian angin di selang ini sudah pasti kedorong freon ini dan dimasukin.
Jadi sambil dibuka freon ini, meter gas ini dibuka, kemudian ini sambil dipasang. Jadi seperti itu. Kan mudah. Ini tetap vakum tentunya. Tentunya ini tetap vakum karena dari titik ini didorong ini keluar sebelum dipasang. Begitu dicolok ini tetap keluar, ini nabrak juga sentil pentil ini keluar. Jadi ini tetap vakum. Jadi Anda jangan bingung kalau misalkan ngerjain kulkas sekarang kurang freon, besoknya harus balik lagi atau lusa. Ini tetap aman-aman saja, tidak masalah, karena di vakum ini tidak usah ditarik lagi, karena tidak usah dibuang lagi freonnya. Tapi ini ada cara seperti ini, cepat tapi sudah pasti akurat. Misalkan mau nambahin, kalau menggunakan kapiler, saya akan videoin juga ntar. Jadi dengan kapiler walaupun dilas ini gampang. Jadi seperti itu. Kalau menggunakan, kalau ini tadi nambahin freon. Kalau ini kebanyakan freon, apa yang Anda lakukan? Kalau yang namanya kebanyakan freon ini sudah pasti ini berembun, pipa isap, ya. Pipa isap ini berembun, bahkan ada es ini numpuk. Kemudian kalau berhenti ini langsung leles sehingga lantai ini basah. Ya. Caranya ngurangin bagaimana? Ini mudah juga kalau menggunakan sebuah pentil. Jadi cara ngurangin freon ini mudah sekali kalau menggunakan pentil seperti ini. Dengan menggunakan pengisian kapiler pun sangat mudah malahan. Sama, intinya seperti ini. Kalau misalkan ini ada embun, ini bekuan es ada, Anda buka ini. Selang ini buka kalau menggunakan pentil. Dibuka dan ini dipegang. Atau misalkan ini berair atau es, ini semakin cair kalau dikurangi ini dibuka. Kemudian kira-kira sudah tidak dingin, Anda tutup karena ini tidak bisa langsung. Anda tutup. Kemudian setelah ditutup ini berbeda. Ini masih cair, pipa isap masih cair ini. Anda buka lagi. Kan tidak langsung berarti. Dikurangin sedikit-sedikit. Di sini dipegang, isap yang dari evap ini dipegang. Kemudian tidak terasa dingin, sudah tidak terasa dingin dan tidak berembun misalkan, atau esnya sudah cair. Ini Anda tutup lagi. Ya, Anda tutup lagi, kemudian biarin 5 menit. Ini masih kelihatan embun tapi tipis, atau pipa ini masih dingin ini sep yang dari evap. Setelah ditutup, ini berubah ini menjadi dingin. Dingin lagi nih. Tapi sudah tidak berembun misal. Anda buang lagi. 1 menit aja buka sedang. Ini sudah pasti di isap ini sudah tidak berembun. Kemudian misalkan sudah Anda tutup lagi, pegang lagi. Biarin 5 menit ini tidak ada embun, tidak basah, dipegang standar dinginnya, udah berarti ini tinggal dilepas. Oke? Mudah sebenarnya kalau ngurangin dan nambahin freon. Kemudian Anda tidak lupa kalau setelah dikurangin, pipa ini sudah tidak berembun misalkan. Anda dilihat evapnya seperti apa misalkan. Tetap dingin misalkan. Tetap dingin berarti aman. Kira-kira seperti itu.
Jadi ini mudah. Ini bicara masalah yang masih ori. Kalau sudah rubah kapiler, kapiler ini dirubah, sudah di luar, ini sudah berbeda memang. Karena sudah pasti si pipa isap ini tidak kena anget kapiler, sehingga ini lebih mudah basah, tekanannya ini masih rendah. Oke. Cara nambahin dan ngurangin freon gampang sekali rupanya. Itulah sebuah teknik. Jadi teknik ini dikembangin sebenarnya dan diuji coba, ini langsung tahu ini. Berdasarkan saya sering begini dulu, jadi saya tahu persis. Dan sudah pasti kebenarannya ini sempurna ini. Oke? Jadi sederhana sekali. Sore guys.